Marilah kita bersama-sama kembali mengucapkan syukur keadaan sehat walafiat. Semoga demikian juga untuk keluarga yang di rumah, seperti acara-acara yang selalu kita tunggu, karena pada pagi hari ini sangat bersyukur dua tokoh penting dari tim Susi Suryono yang akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Sayang kalau waktu ini dilewatkan, maka tidak berpanjang lebar, kami haturkan langsung acara ini kepada Pak Imam, karena ada dua acara, yaitu Pak Imam yang pertama adalah buatlah hari ini bermakna. Wah, sangat menarik ini, apa gerangan? Hari harus bermakna. Baik. Yang kedua adalah nanti Prof. Haryadi akan bincang mengenai ibu dan anak. Dan ini sangat interest sekali, karena untuk Dr. Prof. Haryadi ini sangat sulit kita mendekati, sudah bertahun-tahun baru kali ini bisa berbagi. Dan tentu saja sebelum kami mulai, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru 1 Muharram 1442 Hijriah 1443. Semoga semua selalu dalam lindungannya. Amin. Jadi silakan Pak Imam lanjut untuk sesi yang pertama. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Susi Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para sahabat yang berbahagia. Pagi ini saya ingin berbagi tentang sebuah tema buatlah hari ini bermakna. Judul aslinya adalah Make Today Count, gitu ya. Bahasa Maduranya Make Today Count. Jadi buatlah hari ini bermakna. Mengawali upaya berbagi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana Anda mendeskripsikan hidup Anda? Apakah Anda mencapai apa yang Anda inginkan? Apakah Anda menyelesaikan hal-hal penting untuk Anda? Apakah Anda menganggap diri Anda sukses? Dan bagaimana pandangan Anda terhadap masa depan? Jawabannya tentu ada dalam fakta, bahwa rahasia kesuksesan Anda ditentukan oleh jadwal harian Anda. Jika Anda membuat beberapa keputusan penting dan kemudian mengatur mereka dengan baik dalam agenda harian Anda, tentunya Anda akan sukses. Kesuksesan tentu tidak datang begitu saja. Demikian pula kegagalan. Masing-masing adalah proses. Tiap hari dalam hidup Anda hanyalah persiapan untuk langkah selanjutnya. Seperti apa jadinya Anda adalah hasil dari apa yang Anda lakukan hari ini. Jadi siapa kita ke depan adalah diawali dari apa yang kita lakukan hari ini. Anda bisa membuat tiap hari dalam hidup Anda menjadi sebuah karya agung, dan ada dua bahan yang paling penting untuk membuat tiap hari menjadi karya agung, yaitu keputusan dan disiplin. Mereka bagikan dua sisi dari sebuah koin yang sama. Mereka tidak bisa dipisahkan. Kita melihat di sini bahwa kalau kita membuat keputusan yang baik, tapi disiplin harian kita minus, kurang, hasilnya adalah rencana tanpa hasil. Jadi kami ulangi, keputusan yang baik kita selenggarakan setiap hari, tapi kemudian disiplin harian kita untuk menindaklanjuti keputusan itu minus, maka hasilnya adalah rencana tanpa hasil.
Nah, ketika disiplin harian kita keren, kita selalu tepat waktu, selalu disiplin terhadap apa yang kita putuskan. Tapi yang kita putuskan setiap hari itu nilainya minus. Ini tentunya hasilnya adalah keteraturan tanpa hasil. Yang ada hanya teratur saja, semuanya serba teratur, serba tertata, tapi jari Bu Susi hasilnya gak ono, ngomong tok gitu. Nah ini, jadi disiplin hariannya keren, tapi keputusannya kurang baik, maka hasilnya adalah keteraturan tanpa hasil. Yang keren adalah keputusan yang kita ambil setiap hari itu bagus, kemudian disiplin harian yang kita lakukan juga nilainya positif, maka semuanya itu menjadi karya agung dari potensi-potensi Anda. Jadi tentunya sekali lagi kalau keputusan harian yang kita ambil nilainya positif dan disiplin untuk melakukan keputusan itu positif, maka hasilnya merupakan karya agung dari potensi-potensi Anda. Dikatakan bahwa keputusan yang baik hari ini akan memberikan hari esok yang lebih baik ya pada Anda. Tidak ada seorang pun yang mengatakan keputusan yang baik selalu sederhana. Namun keputusan itu penting untuk meraih kesuksesan. Anda tidak mengambil keputusan karena hal itu mudah. Ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu bukan karena mudah. Keputusan yang kita ambil itu bukan karena murah. Keputusan yang kita ambil itu bukan karena populer. Namun keputusan yang kita ambil itu memang karena hal itu benar. Jadi kami ulangi Bapak sekalian bahwa keputusan yang kita ambil itu bukan hal mudah, bukan hal murah, dan bukan hal yang populer, tapi keputusan yang kita ambil adalah karena hal itu benar. Anda mulai membangun kehidupan yang lebih baik dengan cara memutuskan untuk mengambil keputusan yang baik. Ternyata itu saja tidak cukup. Ya, keputusan dan disiplin yang baik itu tidak cukup. Anda harus memahami 12 area penting kesuksesan yang disebut daily dozen. Apa itu daily dozen atau hal-hal penting ya yang harus kita pahami, ya ada 12 di sini, yaitu sikap, prioritas, kesehatan, keluarga, pikiran, komitmen, keuangan, iman ya, tolong bukan imam ya, iman, hubungan, kemurahan hati, nilai, dan bertanggung jawab. Ke-12 hal-hal yang berkaitan dengan sukses ini yang kita geluti setiap hari. Ya. Sikap sampai pertumbuhan ini yang kita geluti setiap hari, dan yang betul-betul harus kita cermati dengan baik, kita simpulkan dengan baik, dan kita disiplinkan dengan baik. Mari kita elaborasi satu persatu. Mengenai masalah sikap, Anda harus mengambil keputusan untuk memilih dan menunjukkan sikap yang benar setiap hari. Sikap Anda adalah sebuah pilihan. Jika Anda ingin menjadikan hari Anda sebagai sebuah karya, maka Anda harus memilih sikap yang baik, mempertahankan sikap positif. Salah satu rahasia untuk mempertahankan sikap yang baik adalah menghargai orang lain. Anda tidak bisa tidak menyukai orang lain dan memiliki sikap yang baik pada waktu yang bersamaan. Tentunya nggak bisa ya Bu ya. Kita menyukai orang lain, ya, tapi di sisi yang lain kita juga tidak menyukai, ini aneh. Jadi kita memang harus menghargai orang lain. Selanjutnya tentang hargailah hidup Anda. Penghargaan bukanlah masalah kerumitan. Penghargaan adalah masalah pola pikir.
John Wooden, seorang American basketball coach ya, dan juga sekaligus yang motivator, mengatakan banyak hal menjadi yang terbaik bagi orang-orang yang memanfaatkan sebaik-baiknya hal yang mereka terima. Mulailah dengan hal kecil. Jika Anda bisa belajar untuk menghargai dan bersyukur atas hal-hal kecil, Anda akan menghargai hal-hal yang besar. Demikian pula semua hal-hal lain di antaranya. Apapun yang kita terima, dari yang kecil sampai yang besar, itu harus kita syukuri. Beberapa saat yang lalu, Bu Susi Suryono pernah mendeklar tentang 6 rasa syukur. Nah, 6 rasa syukur itulah yang tentunya kita harus bisa lakukan dalam keseharian kita. Mensyukuri apa adanya, mensyukuri yang kecil sama yang besar yang kita terima adalah perbuatan terpuji. Kemudian temukan hal yang positif dalam segala hal. Tidak ada yang menolong seseorang untuk tetap positif selain memiliki seorang teman baik. Nah, bicara masalah teman baik, di grup ini, di teman-teman di Zoom meeting ini, menurut saya bukan main ya. Kalau saya bisa mengatakan beliau-beliau ini adalah teman baik semua. Teman yang bisa saling memberikan motivasi, dan tentunya selalu menjaga kebersamaan. Ini adalah sesuatu modal dasar kita dalam kehidupan yang menurut saya sangat bagus ini. Seseorang yang mengatasi kesendirian untuk menjaga nuansa positif ini, kita harus berusaha menumbuhkan kebiasaan untuk memasukkan komentar-komentar positif ya, dalam tiap percakapan dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menghilangkan kata-kata negatif dari kosakata Anda. Kita harus bisa menghilangkan kata-kata negatif dari perbendaharaan kata kita. Karena nggak ada manfaatnya. Ya. Kita mengeluarkan kata-kata negatif itu sama sekali nggak ada manfaatnya, justru merugikan kita semua. Kemudian yang paling penting dalam kegiatan keseharian kita adalah tunjukkan rasa terima kasih kita pada orang lain. Tunjukkan rasa terima kasih kita pada orang lain. Mengucap terima kasih, syukur akan menolong kita untuk memiliki sikap yang lebih positif. Memiliki sikap yang positif akan membimbing kita untuk memikirkan apa yang baik, yang buruk. Itu adalah siklus positif berjalan dengan sendirinya. Selanjutnya tentang prioritas. Prioritas. Anda harus berfokus pada hal-hal penting dan untuk tidak berpindah pada tujuan awal. Anda harus memutuskan untuk menentukan dan bertindak berdasarkan prioritas penting setiap hari. Kita semua sudah sepakat memberikan prioritas waktu pada kita semua, khususnya pada hari Selasa, jam 10 sampai jam 12. Ini sebetulnya kita sudah berani memprioritaskan diri kita untuk bergabung di dalam Zoom meeting tim Susi Suryono. Ini adalah suatu tekad. Kita sudah bertekad untuk memprioritaskan setiap hari Selasa kita bergabung di Zoom meeting Susi Suryono. Ini adalah hal positif, karena mengambil keputusan untuk kemudian memprioritaskan sesuatu, ini adalah suatu tekad, tidak berjalan dengan sendirinya. Kekuatan yang ada pada diri kita berproses melalui trial and error, biasanya seperti itu. Nasihat orang lain, pengalaman pribadi yang dievaluasi adalah guru yang terbaik. Oleh karenanya, semakin besar kemampuan Anda untuk mencapai potensi Anda, tentunya semakin besar kemampuan kita untuk mengambil prioritas dan mendisiplinkan prioritas Anda. Karena kuncinya ada dua, Ibu. Dalam kegiatan daily dosen ini, yang kita perhatikan hanya dua sebetulnya,
pengambilan keputusan dan disiplin terhadap keputusan ini. Memang kita tetap harus berada di zona kekuatan Anda. Setiap kita mempunyai kekuatannya, masing-masing kita mempunyai kekuatan, kemampuan yang kalau dielaborasi secara bersama-sama akan menjadi kekuatan tim yang positif. Banyak contoh yang sudah kita lakukan ketika beberapa hari yang lalu melalui kegiatannya Pak Nasr. Ya. Di situ menunjukkan kepada kita semua bahwa tim ini bisa dan melakukan satu kegiatan untuk mendukung kegiatan setiap personifikasi yang ada di sini. Kemarin bagus sekali di acaranya Pak Nasr, ada istilahnya ngaji online bareng ya. Itu keren banget itu. Ya, tapi di kesempatan itu bisa kita sampaikan produk kita yang kemudian pengikutnya cukup banyak. Surprise juga saya yang mendengarkan itu sampai 300-an orang ya. Dan ini tentunya merupakan satu kegiatan yang perlu kita prioritaskan juga. Dan tentunya ini kita tawarkan pada teman-teman yang lain, peserta Zoom meeting ini, kalau nanti ada kesempatan dengan tim yang lain ingin mengundang kita untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis bukti ini, tentunya kita akan terima dengan baik. Demikian Bu Susi ya, kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, mengundang tim ini silakan. Kita akan bersenang hati. Kemudian lanjut, jika Anda mengetahui nilai kesehatan ini, masalah kesehatan ini sekarang, dan Anda masih mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan untuk mengikuti panduan kesehatan, ada beberapa saran untuk menolong Anda memperhatikan masalah ini dan cara menatanya. Sebetulnya kalau kita bicara kesehatan, ya banyak Pak Dokter di sini, ada Pak Profesor juga. Beliau akan menjelaskan secara detail mengenai bagaimana kita bisa memindah kesehatan kita. Tapi justru yang paling penting di sini dalam konteks bisnis review ini, kita mempunyai satu produk yang bukan main, kelas limusin, herbal, tapi bisa mensupport ya, bisa mengisi kekosongan kesehatan kita. Saya sendiri telah ya cukup lama mengkonsumsi itu, hanya satu yang belum bermanfaat bagi saya utamanya, numbuhkan rambut itu belum bisa. Tapi yang lain saya merasa tertolong ya. Ya masalah saya pernah dulu punya istilahnya apa ya, bukan hepatitis, fatty liver. Ya, liver saya terselimuti oleh lemak dan alhamdulillah setelah saya konsumsi itu sego pecel SGPT itu, SGOT saya menjadi normal kembali. Ya alhamdulillah. Mungkin karena ini petunjuk Gusti Allah sana melalui Kurtian Prasenta gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, jadi masalah kesehatan ini memang penting bagi kita semua untuk menjaga itu. Kita ya diwajibkan oleh si John C. Maxwell ini yang mengarang buku ini sebetulnya kita harus sering tertawa, sering tertawa. Tapi tolong kalau tertawa pas ada yang lihat, Bu Susi ya, jangan tertawa dewean, gitu mojok tertawa ini agak susah nanti. Kemudian kita harus selalu melakukan pekerjaan kita yang kita nikmati ya. Pekerjaan yang kita senangi, kita nikmati, kita lakukan itu bukan main senang. Dan yang paling penting dari kesemuanya itu justru kita harus mendisiplinkan kesehatan kita bersama. Kita paham ya, kita paham tentang kesehatan. Banyak sekali literatur atau contoh-contoh tentang kesehatan itu sudah banyak sekali. Cuman yang paling penting kita harus mendisiplinkan kesehatan Anda. Dikatakan kalau kita sudah umur gitu ya, sudah di atas 60 walaupun umur itu hanya sekedar angka, tapi di situ dikatakan Bapak sudah harus pantang jeroan gitu ya. Bapak harus mengurangi lemak gitu. Tapi yang dimakan justru jeroan sama lemak. Ini berarti kita tidak disiplin. Oleh karenanya ya memang istilah disiplin itu sederhana ya. Disiplin kesehatan Anda. Tapi untuk betul-betul bisa disiplin itu angel setengah mati. Apalagi kalau diajak makan
Kita kelemahannya memang kalau diajak makan itu lemah sekali kita. Merasa nggak membayar, makannya nekat gitu. Tapi kalau membayar dewe gitu kan makannya sidik-sidik gitu. Nah ini Pak Suryono, Bu Susi itu suka ngajak makan gitu. Kalau ngajak makan, ya kita kadang-kadang kalap juga gitu, karena lama nggak makan enak gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, tertawa mendisiplinkan kesehatan Anda ini adalah satu pituah dari John C. Maxwell untuk kita bisa memaintain kesehatan kita. Selanjutnya tentang apa ini? Keuangan ya, tentang keluarga. Ini keluarga memang satu hal yang bukan main ya. Buat saya keluarga adalah ya suatu yang harus kita nomor satukan. Jadi berangkat dari definisi tentang kesuksesan yang berarti mereka yang terdekat dengan saya sangat mengasihi dan menghargai saya. Yang sangat mengasihi dan menghargai saya tentunya nggak jauh-jauh. Mereka adalah keluarga kita. Mereka yang terdekat dengan kita, yang mengasihi kita adalah keluarga kita. Maka keluarga harus dinomor satukan. Kita harus mampu memutuskan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan memperhatikan keluarga setiap hari. Jadi masalah keluarga ini menjadi satu hal yang ditekankan oleh John C. Maxwell yang menulis buku tentang Make Today Count, atau judulnya bahasa Indonesianya tadi itu adalah Buatlah Hari Ini Bermakna. Kita harus memutuskan untuk berkomunikasi dan memperhatikan keluarga kita setiap hari. Dan kita setiap hari juga harus memprioritaskan mereka, ya, memprioritaskan keluarga untuk kepentingan kita juga. Ya tentunya kita juga harus mampu memilah-milah. Setelah keluarga ada kegiatan lain yang harus kita prioritaskan, oke. Tapi kelihatannya keluarga ini harus selalu kita perhatikan setiap hari. Dan kalau kita punya waktu libur tentunya yang harus kita prioritaskan juga keluarga. Keluarga harus masuk dalam kalender kita, kalender Anda, untuk menjadi satu kegiatan, untuk menjadi satu hal yang positif, untuk melakukan kegiatan bersama di waktu-waktu libur kita. Dan yang lebih penting lagi, kita jangan pernah meninggalkan rumah kalau konflik dengan keluarga belum kita tuntaskan. Konflik di sini kelihatannya sederhana ya, tapi kalau tidak kita selesaikan konflik ini akan menjadi ganjilan ya dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi dalam lingkungan keluarga. Ya. Ini menjadi penting bagi kita semua, hilangkan konflik, ya, selesaikan konflik dengan keluarga segera mungkin. Selanjutnya tentang pemikiran. Ya, dikatakan semua yang dicapai atau gagal dicapai oleh seseorang adalah hasil langsung dari pemikirannya. Oleh karenanya, Anda harus mampu memahami bahwa pemikiran yang hebat datang dari pemikiran yang baik. Jadi pemikiran yang hebat datang dari pemikiran yang baik. Berangkat dari pemahaman tentang pemikiran tersebut, maka Anda harus mampu memaksimalkan kekuatan Anda dan carilah orang untuk mengatasi kelemahan Anda. Secara alamiah, orang hanya baik pada beberapa teknik berpikir dan lemah dari teknik yang lain. Jadi memaksimalkan kekuatan Anda dan carilah orang untuk mengatasi kelemahan Anda dimaksudkan bahwa kita punya keterbatasan pemikiran. Nah, untuk melancarkan kegiatan kita, kegiatan bisnis kita, tentunya kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita
itu bisa kita delegasikan kepada orang lain, orang yang dipercaya. Ya. Karena kalau tidak, kekosongan atau kelemahan itu akan menjadi hal yang besar apabila kita tidak atasi secepatnya. Kemudian mengatasinya, kita delegasikan kepada orang lain yang kita anggap mampu. Kemudian dalam hubungan ini menjadi penting bagi kita untuk mendisiplinkan pikiran Anda. Mendisiplinkan pikiran Anda tentunya kita pernah berbicara masalah pikiran-pikirannya beberapa saat yang lalu. Termasuk ada satu, saya mau lagi-lagi nggak bosan tentang law of attraction. Kalau kita berpikir positif, hasilnya akan positif. Tapi sebaliknya, kalau kita bicara hal yang negatif, maka hasilnya pun negatif. Oleh karenanya, kita harus bisa mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan pikiran kita untuk selalu berupaya berpikir yang positif setiap hari. Kemudian lanjut, kita akan lanjut ke komitmen. Ya. Jika Anda ingin memiliki keteguhan hati yang lebih besar untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan, ambillah keputusan untuk memegang komitmen sepenuh hati dalam hidup Anda. Jika ada sesuatu yang berharga untuk dikerjakan, tentunya kita berkomitmen untuk melakukannya. Peluang itu selalu ada di depan kita. Peluang itu harus kita jawab dengan komitmen untuk melakukannya. Jadi peluang bisnis di depan kita, kalau kita abaikan, ya akhirnya akan menjadi peluang saja. Peluang. Tapi tidak menghasilkan apa-apa kalau kita tidak ada komitmen untuk melakukannya. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau ada peluang, segera tangkap peluang itu. Ya, kita harus berkomitmen untuk melakukannya. Dan jangan tunggu, ya. Karena seperti beberapa saat yang lalu saya cerita tentang waktu itu, dan motong celana itu kan cilaka. Kalau kita nunggu-nunggu, akhirnya celananya dipotong 30 cm, Bu Susi. Masih ingat ya cerita yang lalu itu. Makanya kalau kita berkomitmen, segera kita lakukan. Jangan tunggu. Karena waktu itu susah untuk kita prediksi. Kemudian berjuanglah untuk selalu mencapai kesempurnaan. Walaupun kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi kita harus selalu berusaha ke arah sana. Kita harus berusaha mencapai kesempurnaan. Walaupun kita tahu kesempurnaan itu nothing, nggak ada yang sempurna. Mesti ada minusnya dikit. Minus sedikit nggak masalah. Gitu. Minus 1 nggak masalah, jangan minus 10. Kemudian berikutnya kita harus berfokus pada pilihan, bukan kondisi. Berfokus pada pilihan tentunya kita sekarang ini sudah bertekad bersama-sama bergelut dalam bidang bisnis review. Nah kita itu merupakan satu pilihan ya. Bisnis review merupakan satu pilihan, menurut saya pilihan yang benar dan sehat. Bukan kondisinya, tapi pilihannya yang paling penting. Karena dengan memilih bisnis review ini, kita sudah memahami apa yang ada di belakang sana ya. Tentang nilai-nilai, tentang tujuan itu nanti ada rupanya di salah satu dari daily dosen itu ada itu masalah yang berkaitan dengan nilai. Kemudian lakukanlah apa yang benar, bahkan saat Anda tidak menyukainya. Ini memang agak pelik istilah ini ya, lakukanlah apa yang benar, bahkan saat Anda tidak menyukainya. Dalam setiap pengambilan keputusan, terkadang ada sesuatu yang kita tidak pas gitu ya. Tapi khalayak ya, dari grup kita mengatakan itu peluang bagus Bu Susi. Ya. Yang mengatakan peluang itu bagus misalnya 90%. 10% mengatakan wah kurang bagus. Kan? Nah, akhirnya kan kita bersepakat, kita akan memilih angka yang besar yang 90% itu daripada 10%. Karena 90% itu tentunya mereka mempunyai kajian-kajian tertentu. Sehingga itu mungkin tidak kita sukai, tapi kita lakukan karena itu kita anggap benar. Itu adalah komitmen ya, salah satu komitmen kita
dalam keseharian kita menurut John C. Maxwell. Ini penting untuk kita garis bawahi. Kemudian selanjutnya masalah keuangan. Jika Anda ingin memiliki pilihan, namun belum mengatur penghasilan dan keuangan harian Anda, sebaiknya Anda memutuskan untuk memperoleh penghasilan dan mengaturnya dengan baik setiap hari. Jadi kalau kita sudah bertekad dengan melalui bisnis review ini, saya percaya peluang, sekali lagi peluang masih banyak di depan kita. Karena beberapa saat yang lalu saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa 170 juta masyarakat Indonesia ini sudah terkoneksi ya, secara aktif menggunakan media sosial. Sudah terkoneksi secara aktif menggunakan media sosial. Hanya bagaimana kita mengejar mereka untuk bergabung dengan kita. Kemudian berikutnya, kenali masa-masa dalam hidup Anda. Tidak semua bagian hidup itu sama. Kita juga tidak seharusnya berusaha untuk membuatnya sama. Saya tentunya tidak akan sama dengan Bu Susi dalam hidup dan kehidupan ini, Pak Nasir, Profesor Haryadi, dan semua rekan-rekan di sini. Tentunya kita tidak ada yang sama. Ya. Kita punya garis kehidupan masing-masing. Idealnya kehidupan seseorang seharusnya mengikuti sebuah pola di mana fokus utamanya bertumbuh dari belajar ke menghasilkan. Jadi kita harus bertumbuh dari belajar ke menghasilkan dan dari menghasilkan ke mengembalikan. Ya, belajar menghasilkan, kemudian menghasilkan mengembalikan. Mengembalikan di sini adalah satu bentuk yang positif juga ya. Mengembalikan ini kaitannya dengan masalah ucapan syukur setiap hari ini. Kita melihat bahwa semua kita senang sekali berbagi ya. Berbagi ini adalah wujud rasa syukur. Kita melihat ya melalui apa yang dilakukan Pak Nasir gitu. Ngaji online itu kan keren. Di situ juga banyak sekali upaya berbagi yang dilakukan. Dan tentunya di situ tersirat juga ucapan syukur setiap hari yang dilakukan oleh grupnya beliau-beliau ini. Nah, oleh karena sekali lagi bahwa ucapan syukur ini, Bu Susi muncul lagi syukur Bu Susi di dalam konteks keuangan. Ini menam syukur Bu Susi ini harus selalu disampaikan di sini. Dan yang berikutnya adalah kita ini jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Dalam konteks keuangan, mungkin saya ujung jarinya Bu Susi kali. Janganlah membandingkan diri Anda dengan Bu Banun, Bu Neni, Prof. Haryadi, terus saudara saya Pak Dedi Kusriana ini. Mungkin nggak boleh dibandingkan ya. Kita jangan sekali-kali membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena nggak ada manfaatnya. Karena kalau kita selalu membandingkan apa yang ada di kita dan orang lain, ini hasilnya menyakitkan diri kita sendiri. Apalagi yang kita bandingkan terlalu tinggi dari kita. Akhirnya, konone ngenes terus. Coba ngenes, kapan aku koyok Pak Dedi, kapan aku koyok Bu Susi, ngenes. Nah, akhirnya negatif. Ya. Dalam konteks keuangan akhirnya nilainya negatif. Karena keputusan yang kita ambil harus kita disiplinkan. Kalau kita sudah berusaha mengatur memperoleh penghasilan, itu yang harus kita disiplinkan. Bagaimana kita mengatur keuangan itu sendiri. Selanjutnya tentang iman. Nah, tolong jangan keliru iman. Selanjutnya tentang iman, tentunya kita sependapat bahwa kita semua tumbuh dalam sebuah keluarga yang penuh iman. Kita semua memiliki iman. Pilihan yang penting adalah di mana kita meletakkannya. Di mana kita meletakkannya. Iman bisa menolong kita, Anda memperoleh sudut pandang yang baru atas pengharapan dan keberanian untuk menghadapi realita kita.
Kita harus berusaha menyelaraskan rasa percaya dengan kebenaran. Carilah kebenaran itu dan Anda tentu akan menemukannya. Memang kalau kita bicara masalah iman ini akhirnya kayak orang yang religius ya. Tapi tentunya kita sepakat bahwa semuanya mempunyai iman. Kita semua adalah orang-orang yang religius. Menjalankan disiplin dari iman adalah tantangan terbesar dalam daily dosen. Dalam 12 permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, menjalankan disiplin dari iman adalah tantangan terbesar dalam daily dosen. Tentunya kita sepakat dengan pernyataan ini karena iman inilah yang tentunya harus kita tingkatkan, kita kembangkan, ya, sehingga dengan nilai-nilai dan dari keimanan yang ada ini kita mempunyai aspek spiritual ya yang tidak dapat disangkal. Ya. Ibu bapak sekalian, bahwa kebutuhan spiritual harus dipenuhi secara spiritual juga. Karena tujuan utama spiritualisme tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita. Meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan akhlak, tercapainya perdamaian hakiki, dan keselamatan dunia akhirat. Yang paling penting dari segalanya, Anda harus senantiasa meningkatkan, mengembangkan iman kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya pencipta, mengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Itu adalah iman, ya, bukan imam ya. Dia lanjut bahwa sekarang apa ini? Sampai ke mana juga ya? Masalah hubungan. Nah ini hubungan. Hubungan selalu menjadi hal yang penting bagi kita semua. Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People mengatakan untuk memperoleh teman, seseorang harus menjadi ramah terlebih dahulu. Jadi kita ini untuk memperoleh teman, modal kita harus ramah terlebih dahulu. Ramah bukan rajin menjamah, tapi ramah betulan gitu ya, ramah terlebih dahulu. Dan ini tentunya di buku Ibu Susi tentang panduan komunikasi sudah ada. Bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif, di buku Susi itu ada. Yang belum punya, minta ke Bu Susi. Hanya ganti ongkos cetak saja, murah. Jika Anda tidak peduli dengan orang lain, Anda sepertinya tidak menjadikan membangun hubungan baik sebagai sebuah prioritas dalam hidup kita. Anda tidak bisa membuat orang lain merasa penting dengan kehadiran Anda jika Anda secara diam-diam merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Jadi Ibu Bapak sekalian, menghargai orang lain ini menjadi hal yang mutlak bagi kita. Apalagi di grup Susi Suryono ini sudah sejak awal itu ditekankan oleh Bu Susi Suryono supaya kita saling menghargai orang lain. Menghargai dan memahami orang lain itulah hal yang sangat mutlak dalam grup Susi Suryono ini. Karena apa? Karena itu adalah bagaimana kita membuat hubungan antar kita menjadi positif. Tidak ada dusta di antara kita. Hargai orang lain, pahami orang lain, itu adalah suatu modal awal kita dalam membina hubungan sosialisasi. Karena konon katanya di dalam bisnis ini senjata utamanya ada dua. Komunikasi, ya, komunikasi dan jaringan. Komunikasi kita sudah mapan, jaringan kita juga sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengisi jaringan ini dengan sesuatu yang positif, kita selalu membangun kebersamaan dan kepedulian, itulah sebetulnya inti dari hubungan-hubungan itu. Dan yang paling penting lagi,
kita harus melayani setiap kita, melayani orang lain dengan senang hati. Dengan senang. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan tentunya kita juga jangan ragu-ragu untuk membantu mereka yang belum memahami apa yang kita lakukan, apa bisnis RW ini. Dan sekali lagi kita punya komitmen di grup ini, bahwa kita siap membantu mereka yang belum memahami bisnis RW ini. Karena saya lihat sudah banyak sekali teman-teman yang mendapat award ya dari Pak Asim tentang pemahaman terhadap bisnis kita ini. Selanjutnya tentang kemurahan hati. Ya, tentang kemurahan hati. Tentang kemurahan hati ini tentunya kita sepakat bahwa hidup adalah untuk memberi. Hidup adalah untuk memberi. Terkadang memberikan bukan harus masalah finansial atau apa saja. Masalah pengetahuan, masalah pemahaman terhadap sesuatu itu juga sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Berbagi kepada orang lain seperti apa yang kita lakukan setiap Selasa ini adalah satu hal yang bukan masalah kemurahan hati, tapi keinginan kita berbagi. Karena dengan kita berkeinginan untuk berbagi, kita kemudian ini adalah satu hal yang berkaitan dengan hidup untuk memberi. Berbagi, dan sekali lagi masalah menghargai orang lain, rupanya di setiap kegiatan di Daily Edition itu ada hargai orang lain. Kemudian yang paling penting lagi, kalau kita ingin memberi atau berbagi kepada orang lain, jangan menunggu kekayaan untuk bisa menjadi murah hati. Kita tidak perlu kaya untuk berbagi, ya. Kita tidak perlu kaya untuk memberi sesuatu, tapi jangan tunggu kekayaan untuk bisa menjadi murah hati. Jadi kalau kita mampunya sekian, kita berbagi sekian. Itu adalah satu hal yang menurut saya sangat bagus sekali. Selanjutnya, nilai. Ya. Nilai ini udah terakhir belum ini ya? Nah, ini masih ada 2 lagi, saya akan ngebut supaya masih menyiapkan waktu ya. Menyisakan waktu untuk yang lainnya. Banyak nilai-nilai dalam kehidupan maupun bisnis yang bisa kita tawarkan. Di antaranya kejujuran, integritas, disiplin, komitmen, kerja keras, dan lain-lain. Tapi saya justru cenderung menyampaikan nilai-nilai yang ada di RW ya. Karena ini 11-12 sebetulnya dengan apa yang di situ. Kalau kita melihat di bisnis RW ada 6 nilai yang sudah teruji kebenarannya. Yaitu social scale, healthy lifestyle, kemudian family values, right thinking, spiritual growth. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah ada di kita. Ya. Nilai-nilai yang baik. Dan nilai-nilai yang baik ini dalam keseharian kita, dalam bisnis RW ini, kita selalu gunakan sebagai payung waktu kita melakukan bisnis RW. Jadi yang nilai-nilai yang ada selalu kita pegang untuk menjalankan bisnis RW. Dan kita sudah sepakat ya, dengan 6 nilai yang ada itu, kita sepakat untuk menjalankan nilai-nilai itu setiap hari. Ya, menjalankan nilai-nilai itu setiap hari. Dan tentunya nilai-nilai itu ya, yang setiap hari kita jalankan itu harus betul-betul tertanam di diri Anda. Karena di situ kita mendapatkan keuntungan double, yang satu keuntungan kesehatan dan keuntungan finansial. Dari nilai-nilai inilah yang menurut saya menjadi cultural value, jadi menjadi budaya perusahaan yang menurut saya bagus ya. Ada 6 nilai ini. Saya tidak perlu mengangkat nilai-nilai yang lain, karena saya lihat nilai-nilai yang disampaikan di sini 11-12 dengan nilai-nilai RW itu. Kemudian selanjutnya masalah pertumbuhan. Ya. Ini yang ke-12 ini. Pertumbuhan. Pertumbuhan bukanlah suatu proses otomatis, ya. Karena tanpa perubahan tidak ada perubahan. Jika Anda benar-benar ingin bertumbuh, berkomitmenlah untuk tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mengejarnya. Karena berubah itu sekali lagi, berubah ini merupakan satu yang pasti.
pantarai, berubah, ya, berubah dan berubah. Setiap hari ada perubahan, mengalir dan berubah. Ini yang tentunya kita perlu perhatikan. Selanjutnya Anda harus memfokuskan, ya, pertumbuhan pada area kunci. Salah satunya adalah komunikasi, area lainnya adalah kepemimpinan. Kita melihat di sini, baik komunikasi kita sudah pahami, justru grup ini telah menghasilkan satu produk panduan komunikasi untuk kita semua, dan kita semua di sini sudah banyak yang menjadi leader, ya, karena area lainnya adalah kepemimpinan. Area yang satu adalah komunikasi, area berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kita semua yang ada di sini adalah pemimpin-pemimpin yang tentunya sudah sangat memahami bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik. Kemudian kita harus menjadi bagian dari lingkungan yang bertumbuh. Kita melihat di dalam grup ini, ya, setiap Selasa kita berkumpul bersama, saling berbagi, dan kita merupakan bagian dari kelompok yang ada di situ. Kita merupakan bagian dari lingkungan yang bertumbuh. Dan tentunya pertumbuhan ini harus kita jadikan sebagai tujuan dalam kegiatan sehari-hari. Kita bertumbuh bersama dalam grup Susi Suryono ini. Nah, setelah itu kita tetapkan pertumbuhan ini, tentunya bagaimana kita setiap saat mengisi sehingga pertumbuhan ini bisa kita langgengkan. Keberadaan kita bersama harus bertumbuh. Kita tidak boleh stagnan, kita harus bertumbuh. Ibu Bapak sekalian, itu adalah 12 daily dosen yang sudah saya sampaikan, dan kesimpulannya, ini saya bisa nyisakan 1/4 jam untuk nanti tanya jawab. Kesimpulannya adalah, Anda benar-benar bisa membuat hari ini bermakna. Kuncinya adalah membuat keputusan paling penting dalam hidup Anda dan kemudian menata keputusan itu. Kemudian siapapun yang melakukan secara terus-menerus bisa menjadikan hari ini sebagai karyaku. Ibu Bapak sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Wahyudi. Tentu saja 2 jempol dan tepuk tangan untuk Pak Imam Wahyudi. Karena setiap hari Selasa beliau selalu menyiapkan materi ini dan itu tidak mudah. Jadi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Imam. Semoga Pak Imam selalu dalam lindungannya dan selalu bersama-sama dengan kita. Amin.